saudara, polisi pekan lalu menangkap sejumlah orang yang diduga terkait terorisme. Dan menurut polisi, orang-orang tersebut merupakan bagian dari jaringan Nurdin M. Top. Nurdin M. Top bersama Dr. Azhari malang melintang dalam menyebar teror di Indonesia. Meski sudah tewas, namun Nurdin dan Dr. Azhari sudah menyiapkan sejumlah orang sebagai kader pelaku teror. Anda bisa melihat di layar kaca Anda, ada 3 nama yang teridentifikasi dan saling terkait satu dengan lainnya, yaitu Badri, Urwah, Joko Prihanto alias Joko Jihad alias Joko Parkir. Jadi gambar yang kami tayangkan, ada beberapa orang yang terkait dengan jaringan teroris Nurdin M. Top. Dan Senin lalu kami menayangkan foto Dr. Muhammad Arifin Badri. Yang bersangkutan sama sekali bukan Badri Hartono, terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88 di Solo Sabtu lalu. Dengan penayangan foto ini, kami meminta maaf kepada Dr. Muhammad Arifin, dan penayangan ini sekaligus mengoreksi berita yang kami tayangkan sebelumnya. Ya, lantas siapa sosok Dr. Muhammad Arifin Badri yang fotonya baru saja kita tampilkan tadi? Ustadz Arifin ini dilahirkan di Semarang 37 tahun silam. Ayah 3 putri dan 1 putra ini meraih gelar sarjana hingga doktor dari Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Sejumlah karya ilmiah sudah dilahirkan dari buah pemikiran Ustadz Muhammad Arifin, seperti zikir ala tasyawuf, kebangkitan paham Abu Jahal, soal perbankan syariah, dan sebagainya. Latar belakang akademik serta keilmuan Ustadz Muhammad Arifin membuatnya sering dimintai menjadi narasumber di berbagai diskusi, seminar, serta berbagai kegiatan diskusi lainnya. Dan sehari-hari Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri juga mengajar di STDI Imam Syafi'i Jember dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu juga aktif di komunitas pengusaha muslim dan mengisi dakwah di berbagai media. Ya, dan saat ini Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri sudah hadir bersama saya di Kabar Petang. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih sudah datang di studio kami. Dan pertama-tama kami ingin memohon maaf kepada Ustadz. Saya atas nama TVN memohon maaf atas kesalahan pemberitaan yang kami muat 2 hari lalu. Ya, terima kasih banyak. Saya mengapresiasi atas sikap yang kooperatif dari TV1 atas kesalahan ini. Baik. Kita akan berbincang tadi mengenai, kita lebih berkhusus pada terorisme. Ya. Nah, Ustadz ini juga mengkampanyekan gerakan atau kampanye anti gerakan terorisme. Ya. Bisa dijelaskan sedikit nggak Ustadz, seperti apa sih kampanyenya? Ya, terima kasih pertama Mas Bayu ya. Memang selama ini sejak saya masih aktif kuliah di Madinah, saya sudah berapa kali diskusi langsung dengan beberapa tokoh teroris yang misalnya Aman Abdurrahman yang sudah menjadi tawanan dari Polri. Saya sudah sering korespondensi dan diskusi langsung dengan dia, dan file itu diskusi saya upload di internet, bisa diakses dengan bebas oleh masyarakat. Dan juga saya menerjemahkan kumpulan fatwa para ulama tentang aksi terorisme, pengeboman, sikap-sikap anarki dan yang lainnya. Sebagaimana saya juga nulis satu artikel tentang menumpas terorisme dari akarnya. Kemudian juga saya kebetulan membina Insan TV, yang itu programnya adalah diantaranya sebagai partner pemerintah untuk menanggulangi tindakan-tindakan yang kurang produktif, misalnya terorisme dan lain sebagainya. Ini sekelumit tentang beberapa kegiatan saya di selama ini untuk sebagai wujud partisipasi saya, empati saya terhadap pemerintah dalam mewujudkan negara yang aman, stabilitas yang bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Oke, tapi Pak Ustadz, spesialisasi keilmuan tadi kita sempat berbicara adalah fikih ya Pak ya? Ya, betul. Nah, ketika sudah menyinggung mengenai terorisme, nah pada saat itu perhatian apa yang mencuri perhatian Pak Ustadz sendiri ketika sehingga harus
mengeluarkan atau ikut berkampanye untuk anti terorisme? Ya, sebetulnya walaupun spesifik keilmuan saya adalah masalah fikih, namun satu poin penting yang perlu dipahami bersama bahwa ilmu agama itu adalah satu paket lengkap yang saling terkait, tidak bisa parsial, parsial. Ya. Misalnya berkaitan dengan terorisme. Terorisme itu adalah suatu ideologi yang itu dikaji dalam disiplin ilmu teologi atau disebut dengan akidah, namun juga kental kaitannya dengan hukum fikih. Misalnya bagaimana hubungan antara negara Islam, hubungan antara orang Islam dengan non-Islam, non-Muslim. Dalam kamus fikih Islam dikenal fikih orang kafir itu ada kafir yang harbi, yang nyata-nyata mengobarkan permusuhan, peperangan dengan negara Islam. Ada kafir yang zimmi, yang dia itu orang kafir tinggal di negeri Islam, seperti yang ada di negeri kita. Ada yang kafir mu'ahad, orang kafir dari negeri kafir, namun dia tidak mengobarkan permusuhan, bahkan menjalin suatu perjanjian untuk hidup saling damai dan saling bertetangga. Ini dikaji dalam disiplin ilmu fikih. Kemudian juga dalam ilmu fikih juga dikaji tentang kapan seseorang itu layak, boleh diklaim sebagai orang kafir, dan hukum orang kafir itu apa, dan siapa yang berhak untuk mengklaim seseorang itu telah keluar dari Islam. Dan tentu itu tidak semua orang, seperti yang dijelaskan para ulama, itu adalah wewenang hakim muslim, kemudian para ulama yang memiliki kredibilitas tinggi ya. Gitu. Nah, Pak Ustadz, ini kan kampanye yang dilakukan oleh Pak Ustadz juga artikan ke beberapa lokasi, dan salah satunya adalah lembaga pemasyarakatan. Betul. Nah, di lembaga pemasyarakatan apa yang menjadi concern di lembaga pemasyarakatan sendiri, dan siapa yang menjadi target utama dari kampanye Pak Ustadz ini? Saya dalam kebetulan saya lulus dari Madinah 2 tahun silam, 2010 saya baru pulang ke Indonesia. Selama 2 tahun ini kira-kira saya sudah 4 kali mengunjungi lapas. Di antaranya saya ke Lapas Porong di Jawa Timur. Fokus saya adalah memberikan pencerahan kepada bapak-bapak kita yang bertugas di sana, bagaimana menghadapi terorisme, ideologinya mereka bagaimana, kemudian akar permasalahan mereka dari mana, berawal pemikiran kekafiran tersebut. Sebagaimana saya juga pernah di Jakarta berbicara menjelaskan bagaimana seharusnya seseorang itu menghadapi orang yang memiliki pemikiran teror, karena teror itu berawal dari ideologi. Maka sebagaimana rekrutmen mereka dengan keanggotaannya juga berawal dari cuci otak yang dimasukkan ideologi mereka, maka seharusnya kita juga tindakan kita, preventif kita dan pengobatan kita adalah melalui ideologi, kemudian berangkat berkembang dan pada upaya penanggulangan dan penyelesaian efek dari adanya ideologi yang menyimpang tersebut. Ini upaya yang saya lakukan ya. Nah, ini selain gerakan kampanye anti terorisme juga kabarnya Ustadz mengajar juga. Betul. Di mana saja? Apakah memang mengajar termasuk hal-hal anti terorisme ini juga dimasukkan dalam metode pengajarannya? Kalau saya aktif di 3 universitas. Satu itu yang saya sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah STDI Imam Syafi'i Jember, yang perkuliahan di sana menggunakan bahasa Arab. Kenapa mesti perkuliahan harus bahasa Arab padahal kita di negeri Indonesia? Karena saya berpikiran, dan saya termasuk perintisnya, bagaimana bahwasanya ketimbangan yang terjadi, tindakan-tindakan anarkis yang ada di masyarakat itu adalah karena adanya kesenjangan antara umat Islam dengan sumber hukum mereka, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena saya mendorong agar masyarakat itu mampu memiliki kemampuan untuk mengkaji hukum secara langsung. Kemudian yang kedua, saya mengajar di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, dan yang ketiga saya mengajar di dosen tidak tetap di Universitas UMS Muhammadiyah Surakarta. Nah ini terakhir nih Pak Ustadz, ada pesan nggak untuk keluarga atau kolega serta jamaah yang sering mengikuti pengajian yang dilaksanakan oleh Pak Ustadz? Ya, pesan saya dalam kaitannya dengan terorisme misalnya, hendaknya kita itu lebih mengedepankan logika, sebagaimana kita lebih mengedepankan tentang kebenaran, karena faktanya antara perasaan dengan kebenaran itu seringkali tidak sinkron. Contoh misalnya satu kasus yang terjadi di Rasulullah SAW yang katanya dengan tindak teroris. Ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW yang mengatakan, Assalamualaikum ya Muhammad, wahai Muhammad, semoga engkau terkena racun. Mendengar ucapan salam yang tentu kurang ajar semacam ini, Rasulullah mengatakan, wa'alaik, engkau juga semoga sama juga. Namun Aisyah kala itu mengatakan,
Assalamu alaika wa laknat, semoga engkau terkena racun dan terkena kutukan, laknat. Artinya ada semangat pembalasan lebih kejam dibanding perbuatan. Itu yang dilakukan oleh Aisyah. Namun Rasulullah SAW mengatakan tidak demikian. Rifqan ya Aisyah, Aisyah, lemah lembut. Karena sejatinya lemah lembut itu tidaklah ada pada suatu urusan kecuali akan menjadikan urusan itu semakin baik. Kemudian Aisyah merasa tidak terima, kok malah dia yang ditegur padahal dia terkesan membela Rasulullah SAW, empati dengan Rasulullah SAW yang sedang dicaci oleh orang Yahudi. Dia mengatakan, "Amma sami'ta ya Rasulullah maqal?" Tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan? Rasul mengatakan, "Bala, ya saya mendengar. Walakin amma sami'ti ma qult." Namun juga sebaliknya, apakah engkau juga tidak mendengar apa yang engkau katakan? Nah, kemudian karenanya saya melalui media-media yang saya miliki, misalnya Insan TV, majalah pengusaha muslim, situs-situs yang saya bina, kampus yang saya rintis, saya sangat mendorong dan mengharapkan para masyarakat untuk bisa memberikan, kita bersama-sama, marilah kita turut menjadi partner pemerintah yang produktif dan membangun. Itu Pak Ustadz, dari kajian keilmuan fikih yang dipelajari, itu bagaimana melihat atau pandangan ketika para pelaku teroris ini melakukan aksinya atas nama agama? Ya. Tidak dilakukan tindakan-tindakan anarkis semacam pengeboman dan lainnya, itu adalah di luar tuntutan syariat Islam. Karena memang Islam kalaupun menganjurkan pada jihad misalnya, jihad dalam Islam itulah gentle. Negara yang menyatakan peperangan itulah yang diperangi. Adapun orang kafir yang masuk ke negara Islam dengan suaka yang diistilahkan dengan kafir dhimmi, itu tidak layak untuk diperangi dan tidak boleh secara hukum Islam. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan perlindungan, yaitu suaka, misalnya di negara kita zaman sekarang adalah dengan visa dan yang serupa, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga kelak di hari kiamat. Ini suatu hukuman berat bagi orang yang melanggar ketentuan-ketentuan, melangkahi prosedur-prosedur dalam mengingkari kemungkaran, dalam menanggapi, merespon sikap seorang kafir dan lainnya. Baik. Nah, ketika melakukan kampanye ini juga tentu akan adakah perdebatan-perdebatan yang muncul pada saat Ustadz melakukan kampanye ini? Kalau perdebatan itu saya yakin suatu hal yang pasti terjadi tatkala kita melontarkan suatu pemikiran, suatu ide yang bertentangan dengan sebagian orang, pasti akan terjadi diskusi. Misalnya dituduh sebagai anti Yahudi kah, dituduh sebagai anti Amerika, dan tuduhan yang serupa itu suatu hal yang wajar bagi saya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya, dan sekali lagi saya atas nama TV One memohon maaf atas kesalahan pemberitaan yang kami muat 2 hari yang lalu. Terima kasih Pak Ustadz, semoga apa yang kita perbincangkan dapat dimengerti dan diserap oleh masyarakat. Ya, dan saya juga mengatakan terima kasih atas ruang yang diberikan oleh TV One, sikap kooperatif yang ditunjuk oleh TV One atas permasalahan ini, dan saya menghimbau kepada teman-teman yang punya koneksi dengan saya, misalnya Insan TV yang saya bina, kemudian komunitas pengusaha muslim Indonesia, STD Imam Syafi'i, dan yang lainnya, untuk menganggap ini permasalahan telah kita selesaikan. Dan kembali saya menyeru kepada kaum muslimin, marilah kita berpartisipasi, dukung-mendukung, saling membangun bangsa ini. Masing-masing kita memberikan sumbangsih yang positif. Baik. Kami dari Insan TV sudah mengajukan, dari STTI sudah mengajukan, mari kita bersama-sama. Baik, TV One pun demikian, Mas ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya.